apakah pelaku syirik asghar dan syirik akbar akan mendapatkan siksa kubur juga? Maka jawabannya ya, bahwa siksa kubur ada beberapa sebab yang menyebabkan siksa kubur. Ada beberapa sebab yang menyebabkan siksa kubur. Di antara penyebab siksa kubur ada yang umum dan ada yang rinci. Ya, ada yang umum dan ada yang rinci. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan tentang sebab-sebab siksa kubur. Dan beliau mengatakan ada yang umum dan ada yang rinci. Di antara yang umum, ini beliau sebutkan di dalam kitab Ar-Ruh, yaitu mereka disiksa kubur disebabkan karena tidak taatnya mereka kepada Allah, baik itu meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan. Maka mereka disiksa, dikubur atas hal ini, meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan, termasuk larangan syirik akbar dan syirik asghar. Bahkan larangan paling terlarang di dalam agama Islam. Nah, ini termasuk daripada seseorang mendapatkan siksa kubur karena sebab yang umum, yaitu tidak taat kepada perintah Allah dan melanggar larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada sebab siksa kubur yang rinci disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain. Beliau melewati dua kuburan. Kemudian beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya kedua orang yang di dalam kubur ini benar-benar sedang disiksa, dan mereka tidak disiksa di dalam dosa besar menurut mereka. Wa innahuma lakabir. Wa innahu lakabir. Sesungguhnya dosa tersebut adalah dosa besar. Fakana ahaduhuma yamshi bin namimah. Yang satu suka mengadu domba, dan yang kedua la yastatiru minal baul, tidak menutup saat kencing. Mengadu domba di sini bisa ghibah, bisa mengadu domba. Mengadu domba pengertiannya naqlu kalamin nas ilal akhar liyufsidu bainahum, memindahkan perkataan manusia kepada yang lain agar menghancurkan hubungan di antara mereka. Atau bisa ghibah, menggunjing, ini juga menghancurkan hubungan. Nah, yang dimaksud dengan tidak menutup saat kencing, maksudnya tidak menutup aurat, bisa juga. Atau bisa juga tidak menutup setelah kencing, tidak beristinja dengan baik. Yang ketiga, tidak memperhatikan cipratan-cipratan air kencing pada pakaian mereka. Ini disebut dengan tidak menutup aurat. Nah, di sana juga ada siksa-siksa kubur yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Di antaranya yaitu hadis dari Samurah di dalam kitab Sahih Bukhari tentang penyiksaan orang yang berdusta sehingga dustanya membumbung ke langit. Kemudian penyiksaan orang yang
hafal Al-Quran, lalu dia tidak membaca Al-Quran, dan akhirnya dia menghilangkan hafalan Al-Quran tersebut dengan sengaja dari dirinya, dan dia tidak mengamalkan apa yang dia hafal tersebut. Siksa kubur juga bagi para pezina laki-laki dan perempuan. Siksa kubur bagi para pemakan harta riba, sebagaimana disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau saksikan di dalam mimpi beliau di dalam alam barzakh. Kemudian juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siksa kubur bagi orang yang sering meninggalkan sholat dan seterusnya. Ini jadi siksa kubur ada yang umum dan ada yang khusus. Termasuk yang umum adalah orang-orang yang melakukan syirik akbar dan syirik asghar. Kenapa? Karena dia tidak taat terhadap kewajiban dan melanggar larangan. Wallahu a'lam.